Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Danang Sampurno dengan nomor induk mahasiswa 15015190044 dan saya dari program studi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang ada pada mata kuliah medan elektromagnetik. Kita langsung lanjut saja ke slide berikutnya. Nah, ini yang akan saya jelaskan, yaitu ada 3 materi. Yang pertama materi tentang muatan listrik, yang kedua tentang medan listrik, dan yang ketiga tentang hukum Gauss. Oke, kita lanjut. Nah, muatan listrik. Apa sih muatan listrik itu? Muatan listrik itu adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Simbol Q, ini simbol Q besar ya, beda dengan Q kecil, nanti ada lagi. Jadi simbol Q besar itu sering digunakan untuk menggambarkan muatan. Sistem satuan internasional dari satuan Q adalah Coulomb, yang merupakan 6,24 kali 10 pangkat 18 muatan dasar. Q adalah sifat dasar yang dimiliki oleh materi, baik itu berupa proton, yang dimana muatan positif, maupun elektron, di mana muatan negatif. Muatan listrik total suatu atom atau materi ini bisa positif jika atomnya kekurangan elektron, sementara atom yang kelebihan elektron akan bermuatan negatif. Besarnya muatan tergantung dari kelebihan atau kekurangan elektron ini. Oleh karena itu, muatan materi atau atom merupakan kelipatan dari satuan Q dasar. Dalam atom yang netral, jumlah proton akan sama dengan jumlah elektron yang mengelilinginya, atau membentuk muatan total yang netral atau tak bermuatan. Kita lanjut. Sifat muatan listrik. Adapun sifat muatan listrik yaitu, ini ada 3 sifatnya ya. Yang pertama, muatan listrik yang sejenis akan saling tolak-menolak dan muatan tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Ya, ini kebalikannya aja sih. Nah, yang kedua ini, muatan listrik merupakan besaran pokok fisika yang diukur dalam satuan Coulomb disimbolkan dengan C. 1 Coulomb sama dengan 6,24 kali 10 pangkat 18 yang tadi sudah dijelaskan. Ini sama dengan muatan proton. Sehingga muatan yang dikandung oleh proton adalah 1,602 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Elektron memiliki muatan yang sama dengan proton, namun berbeda jenis, yang tadi positif dan sekarang negatif, yaitu minus 1,602 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Nah, yang ketiga, muatan listrik memiliki hukum kekekalan muatan. Gaya yang ditimbulkan dua muatan memiliki karakter yang sama seperti gaya gravitasi yang ditimbulkan dua buah benda dengan massa tertentu. Gaya antar muatan juga bersifat konservatif dan terpusat. Sampai di sini ada yang bertanya? Oh iya, ini langsung lanjut aja ya. Soalnya bukan Zoom kan, jadi nggak ada yang nanya. Oke, kita langsung lanjut. Nah, ini ada jenis muatan listrik. Nah, yang pertama ini ada muatan listrik positif, yaitu proton, yang tadi sudah disebutkan. Nah, menurut Benjamin Franklin, muatan listrik positif umumnya bersifat saling tolak-menolak dengan suatu benda yang muatan, dan dalam hal ini terjadi karena muatan positif itu sejenis sehingga akan beraksi saling tolak-menolak. Dan yang kedua, muatan listrik negatif atau elektron. Menurut Benjamin Franklin juga, itu muatan listrik negatif pada suatu benda dapat dipastikan jika terdapat benda yang memiliki muatan negatif dan saling tolak-menolak dengan plastik yang memiliki muatan. Maka dapat dipastikan bahwa muatan benda tersebut negatif. Nah, ini ada penjelasan lebih lengkapnya ya. Jadi muatan satu elektron itu sama dengan minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb, sedangkan muatan satu proton itu sama dengan positif 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Nah, muatan listrik suatu benda ditentukan oleh jumlah proton dan elektron yang dikandung benda tersebut. Nah, ini yang saya agak bold, itu mungkin di poin-poinnya ya. Jadi biar kalian juga mengerti gitu apa yang sudah saya buat di PowerPoint ini. Nah, seperti ini. Jika suatu benda kelebihan elektron sama dengan kekurangan proton, jadi jumlah elektronnya itu lebih besar dari jumlah proton,
maka benda tersebut bermuatan negatif. Dan jika suatu benda kekurangan elektron, itu sama dengan kelebihan proton sebaliknya. Jadi jumlah elektron kurang dari jumlah proton, maka benda tersebut bermuatan positif. Jika jumlah elektron sama dengan jumlah proton, itu jumlah proton sama dengan jumlah elektron, jadi dia seimbang, maka benda tersebut tidak bermuatan atau muatannya netral. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia nih. Ini gambarnya seperti laba-laba, cuman dia memiliki arti. Jadi itu artinya itu jika muatannya positif, ia akan mengarah keluar seperti yang ada pada di gambar tersebut, ya kan? Dia akan mengarah keluar arahnya tuh. Tetapi begitu pun sebaliknya, jika muatannya negatif, ia akan mengarah kepada muatannya tersebut, dia akan masuk. Jadi positif keluar dan negatif dia akan masuk mengarah kepada muatannya tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb ini ditemukan oleh Charles Augustin de Coulomb yang berbunyi, gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkan kedua muatan tersebut. Nah, ini nih ada rumusnya nih. Itu F sama dengan K. Nah, ini Q kecil nih. Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jadi ini udah penjelasannya ya. F itu gaya tarik-menarik atau tolak-menolak atau bisa disebut Newton. Q kecil itu muatan listrik, beda dengan tadi Q besar itu Coulombnya, dan R sama dengan jarak antara kedua muatan, dan K itu konstanta. Nah, udah ada ketetapan nilainya, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Nah, ini ada epsilon nolnya ya, sama dengan permitivitas listrik dalam ruang hampa. Nah, dia juga udah ada ketetapan nilainya, yaitu 8,85 kali 10 min 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Kita langsung lanjut lagi. Nah, ini adalah materi kedua. Yang tadi dimana yang materi pertama itu muatan listrik, dan ini materi kedua yaitu medan listrik. Apa sih itu medan listrik? Medan listrik itu adalah efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan listrik seperti elektron, ion, atau proton dalam ruangan yang ada di sekitarnya. Medan listrik ini memiliki satuan yaitu Newton per Coulomb atau dibaca Newton atau Coulomb. Ini maksudnya. Dan medan listrik umumnya dipelajari dalam bidang fisika dan bidang-bidang terkait, dan secara tak langsung juga di bidang elektronika yang telah memanfaatkan medan listrik ini dalam kawat konduktor atau kabel. Nah, kuat medan listriknya ini kuat medan listrik ini di suatu titik dalam medan listrik didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan listrik di titik tersebut. Kuat medan listrik dinyatakan dengan lambang E besar. Kuat medan listrik dipengaruhi oleh besarnya muatan sumber dan jarak benda atau muatan yang diuji. Kuat medan listrik dirumuskan sebagai besarnya gaya Coulomb untuk setiap satuan muatan. Secara matematis rumusnya itu seperti ini ya. E sama dengan F per Q. E-nya itu kuat medan listrik, satuannya Newton per Coulomb, dan F itu gaya Coulomb, dan Q kecil itu muatan uji. Ini udah ada satuan-satuannya ya. Jadi sudah paham. Kita langsung lanjut lagi. Nah, ini ada arah kuat juga. Jadi arah kuat medan listrik itu yang dialami muatan uji bergantung pada jenis muatan uji dan muatan sumber. Apabila positif dan negatif, maka akan tarik menarik. Namun, jika jenis muatannya sama, akan tolak menolak. Ya, ilustrasinya seperti ini ya. Tuh. Dia akan searah. Nah, ini arahnya ke sini. Ini arahnya jika negatif, dia arahnya ke kiri, negatif ke kiri. Nah, ini positif ke kanan. Dan lihat F-nya juga ya. Ini jadi nggak sama nih, gambar ini nggak sama. Jadi F yang ini arahnya juga ke sini, tapi dia arah yang E-nya ini dia ke kanan. Nah, ini E-nya ke kanan, tapi F-nya juga ke kanan. Jadi dua gambar ini nggak sama dua gambar ini juga nggak sama. Jadi dia punya artinya masing-masing. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang pertama ini ya. Jika diketahui rumus gaya Coulomb antara muatan sumber Q besar dengan muatan uji Q kecil adalah F sama dengan K Q besar dikali Q kecil per R kuadrat, maka rumus medan listrik itu menjadi
E sama dengan F per Q sama dengan K besar kali Q kecil per R kuadrat per Q sama dengan K besar per R kuadrat. Disederhanakan lagi, itu menjadi E sama dengan K besar per R kuadrat. Nah, keterangannya udah ada di sini, semuanya udah ada. Dan contoh soalnya seperti ini. Misalnya nih, jika diketahui muatan sumber sebesar plus 6 kali 10 pangkat min 6 dan terdapat muatan uji sebesar plus 3 kali 10 pangkat min 6 dan terpisah pada jarak 3 cm, hitunglah kuat medan listriknya. Nah, ini kalian pertama-tama itu tuh harus memakai rumus yang ini terlebih dahulu, yang E sama dengan F per Q sama dengan K besar kali Q kecil per R kuadrat per Q. Itu baru nanti ujung-ujungnya akan sederhana menjadi ini, E sama dengan K besar per R kuadrat, jadinya seperti ini. Nah, sama kan rumusnya. Jadi hasilnya tuh 6 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Jadi seperti satuannya jangan lupa ya, Newton per kolom tuh kalau E. Jadi pertama-tama kalian pakai rumus ini, baru terakhirnya ntar bakal sederhana ketemunya ini pasti. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah masuk materi 3, yaitu hukum Gauss. Tapi sebelum masuk materi ketiga, kita masuk ke flux listriknya dulu. Ini masih berhubungan. Jadi apa sih itu flux listrik? Lagi-lagi apa sih itu? Ya, flux listrik itu adalah flux listrik merupakan garis-garis medan listrik yang melewati suatu luas permukaan tertentu. Terdapat dua rumusnya dalam flux listrik, yaitu yang pertama ini kuat medan tegak lurus dengan alas bidang. Nah, ini flux ya, flux sama dengan E besar kali A besar. Ini flux namanya. Nah, yang kedua itu rumus keduanya itu ada kuat medan tidak tegak lurus dengan alas bidang. Rumusnya flux sama dengan E besar kali A besar cos theta. Nah, ini udah ada penjelasannya ya. Kalau yang ini flux listrik satuannya dalam SI adalah Newton kolom min 1 meter persegi atau Weber, disingkat WB. Nah, ini ada E besar, A besar yang kayak tadi. Nah, tetanya ini sudut antara gaya yang datang dengan garis bidang normal. Nah, kita langsung lanjut nih. Kalian semoga nah, ini kan tadi kan ada yang tegak lurus, ada yang bidang miring. Nah, ini maksudnya ini ada yang lurus, ada yang miring garisnya. Nah, ini juga ada penjelasannya nih. Jumlah garis-garis medan listrik yang menembus secara tegak lurus pada suatu bidang dinamakan flux listrik dengan simbol F, seperti pada gambar. Jadi tuh ini garis-garisnya ini itu medan listrik yang menembus secara tegak lurus pada suatu bidang. Bidangnya ini dinamakan flux listrik dengan simbol F, simbolnya F jadinya. Dan rumusnya ada nih, yang tadi ya, rumusnya ada tadi ini, sama ini juga penjelasannya. Kita langsung lanjut lagi slide selanjutnya. Nah, ini adalah hukum Gauss. Apa sih bunyi hukum Gauss itu? Bunyinya itu seperti ini. Jumlah garis medan yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Dan dirumuskannya sebagai berikut. Nah, ini rumusnya. Flux sama dengan Q per, ini sebutannya epsilon 0, jadinya epsilon 0. Nah, ini ada penjelasannya. Ini flux listrik yang tadi, Q-nya itu muatan listrik, dan epsilonnya itu permitivitas ruang hampa, dan udah ada ketetapan nilainya, itu 8,85 kali 10 pangkat min 12. Oke, terima kasih semuanya yang udah menyaksikan video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan bisa menjadi pembelajaran buat kalian di rumah ataupun di kampus atau di kuliah atau di sekolah atau dimanapun. Dan semoga bermanfaat banget dan semoga kalian mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa kalian klik tombol like, komen, subscribe di bawah. Oke, yang tombol warna merah ini jangan lupa. Semoga video ini tembus 1 juta views lah seenggaknya. Oke, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.